makanan pertama, termasuk makanan pertama manusia di muka bumi. Ya sekarang kita makan nasi. Sebelum makan nasi ini orang dulu kenalnya apa? Gandum. Sebelum gandum ini orang kenalnya barley. Jadi barley ini sudah makanan pertama. Berdasarkan penelitian arkeolog Bulan Sabit, Bulan Sabit itu mencakup Sumeria, Mesopotamia, dan zaman-zaman dulu banget, Babilonia. Nah itu adalah makanan orang zaman dulu adalah barley. Termasuk di Yunani ada namanya itu gladiator, makanannya barley. Termasuk nabi-nabi makanannya barley. Jadi barley sudah merupakan makanan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, bahkan ada di dalam Alkitab, ada di dalam Injil, Taurat, dan ada juga di dalam hadis. Al-Quran tidak menjelaskan namanya barley, tapi rumput disebutkan di situ. Nah, saya jadi terkejut waktu Dr. Pak Hari Adi bercerita kemarin, yang presenter kita juga di sini, bahwa dia membuka-buka hadis, buku hadis Bukhari, dijelaskan di situ cucu Nabi Hasan dan Husain itu sakit, lalu Nabi menggerus di dalam lumpang itu ya, menggerus daun rumput-rumputan. Nah itu rumputnya namanya talbina atau barley. Itu habis diminumkan seperti itu, cucunya Hasan dan Husain langsung bermain lagi. Tadinya sakit sampai tertidur, ya nggak bisa aktivitas. Tapi habis minum itu langsung lari gitu ya. Jadi sangat cesplong, sangat cesplong. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, bila Anda adalah seorang Islam akan lihat, Nabi aja pakai. Bila Anda orang Kristen, ada juga di dalam Injil. Bila Anda orang Yahudi pun ada di situ. Bila Anda orang zaman purbakala juga ada. Jadi sangat luar biasa nih, nggak ada seorang pun yang boleh menolak itu sebenarnya. Oke. Jadi berdasarkan penelitian Yoshihide Hagiwara mengatakan satu-satunya tumbuhan di muka bumi yang dapat memberikan dukungan nutrisi sejak lahir hingga usia tua. Jadi dia melakukan penelitian dari tanaman yang ada di permukaan bumi, tidak termasuk tanaman yang ada di dalam laut ataupun di dalam sungai, tapi yang ada di permukaan bumi ya. Nah, hasil penelitian ini ditemukan oleh Yoshihide Hagiwara. Ternyata yang terlengkap dan spektrum paling luas dari seluruh makanan di permukaan bumi adalah barley. Ya, itu di segi kelengkapan itu satu. Yang kedua adalah bisa dikonsumsi semua umur, mulai dari bayi sampai orang tua. Jadi ini juga berarti sangat-sangat aman. Tingkat keamanannya sangat-sangat tinggi. Jadi ini adalah total makanan lengkap, nutrisi paling bergizi di antara semua makanan hijau, daun, mengandung spektrum luas vitamin esensial, mineral, enzim, klorofil, fitonutrien, dan semua penting membangun organ dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Jadi Yoshihide Hagiwara ini saya belum pernah kenal sebelumnya, juga belum pernah ketemu dan belum pernah salaman. Tetapi ternyata berdasarkan ini dia punya kredibilitas sangat luar biasa. Dia adalah seorang dokter, artinya memahami fisik ya, memahami kesehatan. Dia seorang peneliti, juga pengusaha, ahli obat-obatan juga. Nah, jadi dia banyak lengkap lah. Jadi bisa melakukan penelitian sendiri, punya labor sendiri. Dia bisa mempekerjakan orang sehingga dia bisa tuntas mendapatkan hasil penelitian itu sampai selesai. Dan akhirnya menjadi pedoman seluruh dunia tentang barley. Dan Bapak Ibu, bila ingin mempelajari barley ini lebih dalam, silakan beli bukunya. Karangan Yoshihide Hagiwara tahun 1950, udah lama sebenarnya. 1950 di Amazon.com. Nah, kalau garis besarnya Bapak Ibu, isinya adalah vitamin, mineral, enzim, asam amino, antioksidan, dan serat. Ini garis besarnya. Kalau ini saja Bapak Ibu baca, kayaknya nggak menarik gitu, ya kan? Biasa aja, ya kan? Vitamin, ya yang lain juga ada vitamin. Mineral, ya ada mineral juga yang lain. Enzim, ya mungkin ini agak kurang ya, ada yang lain. Tapi mirip-mirip aja sih, ya. Asam amino, antioksidan, tinggi serat, ya sama. Terus gimana? Apa yang membuat Bapak Ibu orang tertarik? Di sisi apanya? Inilah kita perlu tahu.
Jadi bukan sekedar kita ngomongin beginian, ini kan permukaan, nggak akan menarik, ya kan? Maka kalau Bapak Ibu ingin menarik, harus lebih didalami lagi.